Jemaat dipersilakan duduk. Biarlah pujian tadi kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh dalam keseharian kita, dan kita tetap mau mengatakan bahwa Engkau Tuhan Allah yang baik. Apapun yang kita alami Bapak Ibu, pergumulan yang kita jalani, biarlah kita tetap mengatakan Engkau Tuhan Allah yang baik. Amin. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengakuan dan pengampunan dosa. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akan tetapi hukum kasih itu tidak dapat kita laksanakan dengan sempurna, sehingga kita mudah jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Sehingga jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 9. Oleh sebab itu, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan salah kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan terus berikan dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami diberikan kesempatan hari yang baru, dan kami diberikan kesempatan untuk datang memuji dan menyembah-Mu. Bapa yang baik, kami datang dalam permohonan atas segala salah dan dosa kami Tuhan, yang kami perbuat baik pikiran, perkataan maupun perbuatan. Dan terima kasih untuk karya pengampunan-Mu di kayu salib, di mana darah-Mu tercurah, tubuh-Mu tercabik Tuhan, untuk menanggung salah dan dosa kami, termasuk penyakit kami Tuhan. Dan kami menerima pengampunan dan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Dan biarlah kami hidup dalam damai sejahtera melalui tuntunan Roh Kudus yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita masuk ke dalam berita anugerah. Dan pada pagi hari ini berita anugerah Allah terdapat dalam Amsal 10 ayat 22. Tertulis demikian, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Kita masuk ke dalam petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi yang tertulis pada Filipi 4 ayat 19 tertulis demikian, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan seluruh dunia. Amin. Saya undang untuk kita mengangkat pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baik
Saya undang untuk kita bangkit berdiri dan bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, di segala waktu dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dan kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Selanjutnya saya mengundang adik-adik sekolah minggu untuk maju ke depan untuk didoakan oleh hamba Tuhan. Ayo mari adik-adik dan kakak sekolah minggunya juga. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik sekolah minggu dan kakak-kakak guru sekolah minggu, sebelum kita masuk dalam ibadah sekolah minggu, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, ini kami, anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu, Jemaat GKI Persekutuan, kami datang sujud menyembah Engkau di pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur ya Bapa atas segala kasih karunia dan berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa karena saat ini kami boleh ada dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami mengucap syukur ya Bapa karena hari ini, hari Minggu ini ya Bapa, Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk melangkahkan kaki kami, untuk datang memuji membesarkan nama-Mu. Kami mau belajar Tuhan akan kebenaran firman Tuhan, karena kami tahu walaupun kami masih kecil ya Bapa, kami mau mengenal Tuhan Yesus lebih dalam dan lebih dalam lagi. Dan ini merupakan satu bekal bagi kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Bapa memberkati setiap guru-guru sekolah minggu. Urapi mereka dengan urapan Roh Kudus. Biar mereka mengajar dengan hati yang tulus. Mereka mengajar dengan sepenuh hati. Dan mereka mengajar Tuhan Yesus menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Dan juga urapi anak-anak sekolah minggu ini dengan urapan Roh Kudus, biar juga mereka mau mengerti apa yang Tuhan Yesus mau pesankan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu ini, berkati mereka Tuhan Yesus di dalam studi mereka ya Bapa. Berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kepintaran kepada mereka. Berikan juga mereka akal budi, kebijaksanaan ya Bapa, biar mereka beda dengan teman-teman mereka. Karena Tuhan Yesus sejak mereka masih kecil, Tuhan Yesus sudah ada dalam hati dan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Kristus Allah kami yang maha besar. Ibadah sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dan terjadi hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, dari terbit
sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Baik Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Ibu Evangelis Since Sigarlaki. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sehingga menjadi tanah yang subur, sehingga ketika firman Tuhan ditabur itu berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan biarlah kita belajar untuk merenungkan firman Tuhan dalam keseharian kita. Mari kita angkat pujian ini, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah ya Aba, karena merasalah kami betapa besar cinta kasih Tuhan yang Tuhan Yesus limpahkan bagi kami anak-anak-Mu, jemaat persekutuan di tempat ini. Tuhan beri kami kekuatan dan kesehatan yang baik. Tuhan Yesus juga berikan kami kesempatan untuk datang di altar-Mu, untuk memuji, membesarkan, menyembah Engkau. Dan juga kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan akan firman Tuhan. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami semua. Biar kami mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami melalui firman Tuhan dan renungan firman Tuhan. Sucikan hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, agar hamba-Mu layak untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Karena firman ini adalah kekuatan bagi iman kami. Firman Tuhan ini adalah pedoman bagi hidup kami ya Bapa. Firman Tuhan ini adalah penyembuh bagi sakit penyakit kami. Firman Tuhan ini adalah terang bagi kaki kami dan suluh bagi jalan hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta anak muda yang hadir di jemaat persekutuan, baik yang ada di tempat ini, mungkin juga ada yang beribadah di rumah masing-masing. Saya sangat mengucap syukur dan senang sekali karena saya diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus melalui Departemen Pelayanan untuk kembali bersama-sama dengan keluarga saya di tempat ini, jemaat persekutuan. Dan juga kami sangat mengucap syukur karena Ibu Gembala Sidang dan juga majelis serta seluruh jemaat telah menerima kami. Puji Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga patut mengucap syukur karena kita, Tuhan Yesus sudah berikan kesempatan di mana kita sudah berada di pertengahan tahun 2023 ini. Tentunya selama hampir 6 bulan ini sudah banyak yang kita alami. Suka, duka kita sudah alami. Namun satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus setia menolong dan memelihara kita. Sehingga pada saat ini Tuhan berikan kita kesempatan kembali untuk datang memuji, membesarkan namanya. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mendasari renungan kita pada pagi hari ini, kita baca dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Kita baca secara responsoria. Saya dengan kaum perempuan membaca ayat yang ke-6 dan kaum laki-laki membaca ayat yang ke-7. Kita silih berganti sampai ayat yang ke-15. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15, demikian firman Tuhan. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa bercukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan,
Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, mendengar, merenungkan dan memelihara firman Tuhan ini dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Dan tentunya lebih berbahagia kalau kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada orang lain. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan dan dari nats intro kita pada pagi hari ini oleh Departemen Pelayanan Sinode memberikan kita tema The Power of Giving. Kekuatan dalam memberi. Bapak Ibu, mengawali khotbah saya pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan suatu kisah yang saya baca pada satu artikel. Saya juga tidak mengerti apa kisah ini kisah nyata atau hanya fiksi. Ceritanya begini. Ada di satu tempat, di satu desa, ada dua bersaudara. Mereka hidup bersama. Dan yang sulung dia sudah punya istri dan 2 anak. Sedangkan si bungsu belum mempunyai anak dan belum berumah tangga. Mereka menggarap satu sawah yang luas. Sawah itu sangat subur. Dan ketika mereka panen, hasil panen ini mereka bagi 2 sama banyak. Yang kakak dengan yang adik. Pada suatu malam, si adik ini duduk sambil termenung. Dia pikir bahwa pembagian ini tidak adil. Karena apa tidak adil? Seharusnya kakak saya yang mendapat bagian yang lebih besar. Karena apa? Karena kakak saya sudah punya istri dan 2 anak. Sedangkan saya masih sendiri. Dan di satu tempat kakaknya juga berpikir bahwa pembagian ini gak adil. Harusnya adik saya yang dapat lebih banyak. Karena dia masih sendiri. Nanti kalau jadi apa-apa dengan dia, gak ada yang mengurus dia. Sedangkan saya sudah punya istri dan 2 anak, tentunya mereka bisa merawat saya. Akhirnya si kakak ini membawa sebagian dari hasil panennya ini ke lumbung adiknya. Begitu juga si adik ini membawa sebahagian dari hasil panennya ke lumbung kakaknya. Hari berganti hari dan mungkin bertahun-tahun, mereka berpikir begini, kok padi saya yang ada di lumbung sepertinya berkurangnya sedikit aja. Tetapi kita kan sudah pakai ini untuk kehidupan kita setiap hari. Nah itu yang jadi pemikiran dari si kakak dan si adik. Apa ya yang menyebabkannya? Nah tiba panen lagi. Akhirnya si adik juga ini dengan kebiasaannya membawa sebagian hasil panennya ke lumbung kakaknya. Dan begitu juga si kakak membawa sebagian dari hasil panennya ke tempat adiknya. Akhirnya apa? Mereka bertemu di jalan. Dan mereka kaget.
Oh, ini toh penyebabnya. Jadi terjawab pertanyaan mereka, kenapa hasil panen mereka yang ada di lumbung itu hanya sedikit? Karena ternyata mereka itu mau memberi satu sama yang lain. Memberi dengan sukacita di tempat yang tidak orang tahu. Kakaknya yang nggak tahu kalau adiknya kasih panennya kepada kakaknya, dan begitu juga sebaliknya. Dan mereka merasakan bahwa mereka ternyata tuh sangat saling mengasihi, menyayangi satu sama yang lain dengan mereka memberi. Ini menjadi inspirasi bagi kita, bagaimana kekuatan di dalam memberi, the power of giving. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari tema ini, the power of giving, kita belajar banyak hal. Yang pertama, apa artinya memberi? Sebelum kita lebih lanjut, kita persamakan dulu persepsi kita mengenai memberi. Apa arti memberi? Kamus Bahasa Indonesia mengatakan bahwa memberi itu kita menyerahkan sesuatu. Dan di sini tentunya ada interaksi antara si pemberi dan si penerima. Namun, apa kata firman Tuhan mengenai memberi? Apa arti memberi sesuai dengan firman Tuhan? Kita sudah baca tadi pada ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Wow. Ini arti memberi sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa kita memberi dengan sukacita kepada orang lain. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita memberi, bukan hanya soal apa yang kita beri, tetapi kita beri itu dengan beriman kepada Tuhan Yesus. Kita lihat contoh Rasul Paulus. Ketika dia memberikan dirinya untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, keselamatan, dia dapat menanggung segala penderitaan. Karena apa? Karena Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya. The power of giving. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa? Yang kedua, mengapa kita harus memberi? Mungkin ini juga jadi pertanyaan bagi kita semua. Kenapa sih saya harus memberi? Mungkin ada yang bisa menjawab, membantu saya saat ini. Mengapa kita harus memberi? Kita baca pada ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa menabur banyak merupakan praktek nyata. Kita melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita melakukannya dengan sepenuh hati, tidak dengan paksaan. Selain itu juga firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa bukan mengenai berapa jumlah yang kita berikan itu, tetapi motivasi kita di dalam memberi. Dan kita juga mau menjawab, mengapa kita harus memberi? Pertama, karena memberi adalah perintah Tuhan. Kita bisa baca itu pada Matius 14 ayat 16. Di mana Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberi makan. Beri mereka makan. Kita tahu kisahnya. Waktu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberi makan, bukan tanggung-tanggung. 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Karena memberi ini adalah perintah, tentunya ketika kita taat dan melakukan perintah ini, kita mendapat apa? Kita mendapat reward atau penghargaan. Dan kita lihat ketika murid-murid ini taat untuk memberi,
Apa yang reward Tuhan berikan? 2 ekor ikan dan 5 jelai roti dibagi-bagikan atau diberi kepada 5.000 orang lebih. Apa yang terjadi? Satu mujizat. Semua makan dengan kenyang, tetapi ada sisa 12 bakul. The power of giving. Itu yang pertama, mengapa kita harus memberi. Dan yang kedua, mengapa kita harus memberi? Karena memberi itu merupakan ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Ketika kita memberi dengan sepenuh hati, ketika kita memberikan dengan tanpa paksaan, Tuhan akan memelihara kita. Sebagaimana juga yang sudah dibacakan oleh liturgos Bapak Penatua Sony. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. The power of giving. Dan hal yang ketiga, mengapa kita harus memberi? Karena segala sesuatu yang kita miliki saat ini itu berasal daripada Tuhan. Amin. Itu kita bisa baca pada Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu berkat-berkat yang kita peroleh, mari kita salurkan itu, kita beri kepada orang lain. Berkat yang kita peroleh, kita memberkati orang lain. Amin. Apa yang kita punya? Kita punya duit, kita kasih. Apa yang kita punya? Kita punya waktu, itu yang kita kasih. Apa yang kita punya? Kita punya talenta, itu yang kita kasih. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Apalagi, mengapa juga kita harus memberi? Hal yang keempat, karena memberi itu adalah anugerah daripada Tuhan. Kita ini sudah lunas dibayar oleh Tuhan loh. Amin. Kita imani bahwa kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita baca pada 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena Tuhan sudah membeli kita, jadi suka-suka Tuhan. Dan kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Apalagi hal yang lain, kenapa kita harus memberi? Hal yang kelima, mengapa kita harus memberi? Karena dengan kita memberi, kita percaya bahwa kita ini dipelihara oleh Tuhan. Tuhan selalu memelihara kita dengan cara dan waktunya. Mungkin berbeda dengan kemauan kita. Kita mau, kalau kita minta sekarang, Tuhan kasih sekarang. Tapi Tuhan punya waktu dan rencananya sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tahu apa itu memberi, mengapa kita memberi. Nah sekarang, apa yang harus kita beri? Siapa yang bisa bantu saya? Apa yang harus kita beri? Firman Tuhan pada 2 Korintus 8 ayat 12. Kita memberi dengan apa yang ada pada kita. Kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu dan anak muda, ada anak muda di sini? Ada ya? Apa yang ada pada kita? Atau saya rubah pertanyaan, kita punya apa? Kita punya apa untuk kita beri? Siapa yang bisa jawab? Mungkin kita jawab aja dalam hati masing-masing ya. Nggak enak orang lain dengar. Mungkin kita menjawab, saya punya uang. Ya, uang itu yang kita beri. Karena firman Allah bilang, kita memberi apa yang ada pada kita. Mungkin kita bilang, saya sih nggak punya uang, tapi saya hanya punya waktu. Ya waktu yang kita beri.
waktu yang kita beri untuk orang lain. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nats intro kita pada pagi hari ini luar biasa. Karena apa? Kita lihat janda miskin itu memberi seluruh nafkahnya. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita sudah beri bagi orang lain? Janda miskin memberi semua nafkahnya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan juga pada Yohanes 3 ayat 16. Tentu firman Tuhan ini sudah mendarah daging ya bagi kita. Kita semua sudah tahu apa itu Yohanes 3 ayat 16. Mungkin sejak masih kita bangun tidur, terus dia bilang Yohanes 3 ayat 16, langsung keluar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan seterusnya. Kita lihat di sini bahwa Allah sendiri telah memberi anak yang tunggal untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Bahkan terlebih Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya agar kita diselamatkan, agar kita memperoleh hidup yang kekal. Allah sudah memberikan contoh bagi kita. Dan kita sebagai anak-anak, kita harus melakukan apa yang Tuhan sudah contohkan kepada kita. Amin. Kita memberi dengan sepenuh hati. Karena ketika kita memberi dengan apa yang ada pada kita, dengan sukacita, maka Allah akan melimpahkan segala kasih karunia kepada kita. Dan Ia senantiasa mencukupkan kita dalam segala sesuatu, malah berlebih dalam pelbagai kebajikan. Itu kita baca pada ayat 8 tadi. Artinya bahwa ketika kita jemaat Tuhan memberi sesuai dengan kemampuan kita, maka Allah akan mencukupkan kebutuhan kita, bahkan terlebih berkelimpahan. The power of giving. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita tahu arti memberi, mengapa kita memberi, dan apa yang kita beri. Yang keempat, kepada siapa atau kemana kita harus memberi. Ayat 9 pada bacaan kita tadi bahwa kita memberi kepada orang miskin. Kita memberi kepada orang yang berkekurangan. Baik mungkin di dalam lingkungan gereja ataupun di luar gereja. Misalnya kita memberi ke panti-panti, ada panti asuhan, ada panti jompo, dan panti-panti yang lain. Di sini kita dalam memberi punya motivasi. Motivasinya adalah memberi walaupun, ini juga sudah di-share sama Pak Pendeta Rayos ketika kita sermon. Semisal kita memberi dengan sukacita walaupun kita tidak mengenal orang yang kita berikan. Kita memberi dengan sukacita walaupun nggak ada yang lihat, ya, karena mungkin ada juga teman-teman kita yang di luar sana mau memberi ketika ada kamera yang merekam atau ketika ada orang biar dia dipuji atau dia dihargai. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Pada Matius 6 ayat 2-3, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu, amin. Karena Bapa senang ketika kita memberi, tidak ada yang melihat. Bapa senang ketika kita memberi dalam keadaan tersembunyi, karena Bapa akan membalasnya kepada kita. Ini adalah kekuatan di dalam kita memberi.
Dan juga waktu sermon kemarin juga Pak Yusuf share bahwa ada 2 hukum. Satu hukum alam, 2 hukum rohani. Nah, hukum alam ini katanya ketika kita memberi ada yang hilang dari kita, benar nggak? Benar nggak? Benar. Kalau kita memberi tentunya berkurang dong dari kita. Kita masih ingat nggak slogan yang bilang kita harus menabung pangkal, hemat pangkal. Terima kasih koreksinya. Hemat pangkal kaya. Nah, itu adalah hukum alam. Apakah hukum rohani? Kembali lagi kita ke Amsal 11 ayat 24. Ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada orang yang menghemat luar biasa tetap kekurangan. The power of giving. Kita tinggal pilih. Pilihan ada di tangan kita. Kita mau menyebar harta, semakin kita menyebar harta kita semakin kaya. Kita menghemat luar biasa tetapi berkurang. Nah, tinggal pilih. Jadi saya percaya bahwa kita selalu memilih, kita memberi dan memberi. Kita harus berani memberi, nggak usah takut. Tuhan akan memberikan kelimpahan kepada kita, amin. Dari firman Tuhan ini juga mengajarkan kepada kita bahwa memberi, kita harus berani memberi. Nggak boleh kikir. Ya. Siapa orang Manado di sini? Ada orang Manado nggak? Oh, nggak ada ya. Orang Manado bilang bahwa nggak boleh skakar, ya, nggak boleh kikir. Mengapa kita nggak boleh medit, kata orang Cina? Karena orang kikir tidak masuk kerajaan sorga. Benar nggak? Benar nggak orang kikir nggak masuk kerajaan sorga? Benar. Coba kita lihat dulu. 1 Korintus 6 ayat 9b sampai 10. Mungkin anak muda bisa bantu saya? Ada anak muda di sini? 1 Korintus 6 ayat 9b sampai 10. Silahkan. Oh, ini sudah ada di sini ya? Seperti ada tertulis, maaf, di 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi benar nggak orang kikir nggak masuk surga? Benar loh. Jadi jangan kikir, nanti nggak masuk surga. Ya, jangan kikir kita semua. Kita harus berani memberi. Karena janji firman Tuhan, ketika kita memberi kita mendapat kelimpahan berkat. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tahu bahwa kita harus memberi. Terus apa yang kita beri, apa yang ada pada kita. Kalau kita punya uang, apalagi lagi banyak-banyaknya uang kita, mari kita kasih uang kita. Kita nggak boleh tahan-tahan, ya. Kita nggak boleh tahan-tahan. Kalau kita banyak uang, udah pengamen lewat, siapa yang lewat pengamen? Kasihlah uang sama dia. Biarpun itu mungkin pemberian kita itu tidak tepat sasarannya. Kita nggak tahu pengamen itu mau buat apa itu uang. Kalau dia beli makanan, tapi kalau dia beli rokok atau narkoba, kita tidak tahu. Tapi kita Tuhan bilang nggak usah tahu apa yang dia perbuat dengan uang itu.
Kita beri aja kepada dia. Kita nggak boleh tahan-tahan. Kenapa? Karena firman Tuhan juga bilang bahwa kita nggak boleh tahan kalau kita tahu kebaikan dan kita tidak melakukan kebaikan itu. Itu adalah apa? DOSA. Dosa. Jadi ketika kita ada, kita mau berbuat baik kepada orang dan itu kita tahan, dosa. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kepada siapa lagi kita harus memberi? Tadi kan kepada orang miskin atau yang berkekurangan. Dan yang kedua, kita harus memberi kepada orang kudus. Itu sebagaimana firman Tuhan pada ayat 12 yang kita sudah baca tadi. Nah, orang-orang kudus di sini dimaksudkan bahwa semua orang yang telah menerima baptisan yang sah. Karena melalui baptisan mereka telah dikuduskan Allah dalam Kristus. Namun kekudusan ini harus kita jaga sampai akhir hayat nanti. Siapa orang kudus di sini? Kita semua orang kudus. Ya, saya, Bapak Ibu, semua kita orang kudus karena kita sudah dibaptis. Jadi kita berhak dong menerima pemberian orang, berhaklah. Karena firman Tuhan bahwa kita harus memberi kepada siapa? Kepada orang kudus. Jadi kita punya dua hal. Kita berhak untuk menerima pemberian dan juga kita harus melakukan kewajiban kita untuk memberi dan memberi. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kepada siapa lagi kita harus memberi? Kepada Nabi. Kita ingat pada 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24, kita tahu kisahnya. Kisah Nabi Elia dengan janda di Sarfat. Jadi ketika ada musim kering di Israel, Allah menyuruh Nabi Elia ini untuk ke sungai Kerit. Dan dia minum air dari sungai Kerit. Dan burung gagak akan membawakan makanan kepadanya. Namun namanya juga kekeringan, musim panas. Satu waktu sungai ini kering dan Allah menyuruh Nabi Elia untuk ke Sarfat. Kamu ke Sarfat dan kamu akan berjumpa dengan seorang janda. Dan benar, ketika Nabi Elia ini berjumpa dengan janda di Sarfat itu, dia minta minum. Janda ini kasih minum. Dan hebatnya lagi, Nabi Elia ini tidak hanya minta minum, mungkin dia lapar, dia minta roti. Terus apa reaksi daripada janda Sarfat ini? Dia bilang, aku ini sedang mencari kayu dan untuk bikin roti untuk saya dengan anak saya. Ketika kami makan, mungkin kami akan mati. Karena apa? Karena dia hanya punya segenggam tepung di dalam tempayan dan sedikit minyak di buli-buli. Tetapi apa kata Nabi Elia? Nabi Elia bukan hanya meminta saja, tapi maksa dia. Kalau istilah kita, udah minta maksa lagi ya. Itu gak ada di kita ya. Nah, kita baca pada 1 Raja-Raja 17 ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagi kita, bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi ke anakmu. Tega ya Nabi Elia, orang sudah bilang hanya punya segenggam tepung sedikit, minyak cuma buat mereka berdua, tapi dia maksa. Dan apa janda ini nggak lakukan? Dia lakukan. Dia lakukan walaupun dia tidak tahu Elia ini adalah seorang nabi Tuhan. Nah, kalau dulu memberi kepada nabi itu zaman dulu
Sekarang masih ada nabi. Tentunya sekarang ini kita memberi kepada hamba-hamba Tuhan. Mungkin hamba Tuhan tidak begini, ya. Tetapi karena kita sudah tahu firman Tuhan, dan saya tahu juga, saya percaya bahwa jemaat di sini sudah memperhatikan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita taat akan perintah untuk memberi, kita mendapat reward. Apa yang diterima sama janda Sarfat ini, mungkin itu dia tidak harapkan terjadi, tapi itu yang terjadi karena dia mau taat untuk memberi. Tepung dan minyak yang ada di tempayan dan buli-bulinya tidak habis sampai musim kering berakhir. Dan menurut firman Tuhan ini, musim keringnya itu panjang sekali dan itu tidak habis. Apalagi anaknya yang sudah mati bangkit lagi. The power of giving. Jadi jangan kita tahan-tahan. Kita harus memberi, berani untuk memberi dan memberi. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memberi hukum alam tadi, ada sesuatu yang hilang dari kita, namun dampaknya besar. Karena Tuhan menyediakan benih bagi kita untuk kita tanam dan dapat terjadi pelipat gandaan ketika benih yang kita tabur telah berbuah kebenaran dan merupakan syukur bagi Tuhan. Amin. Kita bisa baca pada ayat yang ke-10. Nah, sekarang kita sudah tahu kepada siapa kita memberi, kemana kita harus memberi. Nah, kembali lagi nas intro kita. Janda miskin ini memberi persembahannya kemana? Ke rumah Tuhan. Jadi kita harus memberi ke rumah Tuhan. Biar apa? Biar apa kita memberi ke rumah Tuhan? Biar ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Dalam artian, biar kebutuhan gereja dapat terpenuhi, kebutuhan pelayanan dapat tercukupi dengan kita memberi dan memberi. Contohnya saat ini, keluarga kita, tetangga kita, jemaat pengutusan saat ini sedang merenovasi gereja mereka, di mana mereka tempat beribadah. Mereka sangat membutuhkan bantuan. Firman Tuhan apa? Jangan tahan-tahan. Apa yang ada pada kita, mari kita beri. Beri, kita berani memberi. Karena Tuhan memberikan kelimpahan kepada kita. Kita memberi karena apa? Karena Tuhan yang sudah lebih dulu memberi kepada kita. Memberikan apa? Memberikan keselamatan kepada kita. Memberikan kehidupan bagi kita. Setiap kali kita bernapas, itu adalah pemberian Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi mari kita bantu saudara kita. Tentunya kita tidak bantu yang jauh. Kita bantu keluarga kita, jemaat pengutusan yang ada di depan mata kita. Mari kita beri dan memberi. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saya minta waktu untuk satu kesaksian, boleh? Saya memberikan satu kesaksian bagaimana kami di Jemaat Petra beberapa tahun yang lalu kami ada merenovasi gereja. Memang sudah lama rencana itu mau direnovasi. Ya, Tuhan Yesus memberikan 2 tukang insinyur. Jadi Jemaat Petra itu punya 2 tukang insinyur majelis. Tapi mereka dari sipil, jadi hanya hitung-hitung aja. Tetapi mereka mau mencari teman-teman yang arsitek, mungkin teman-teman kuliah dulu.
Sudah banyak rancangan yang arsitek itu bikin. Dan mereka juga tidak mau dibayar. Sudah bertahun-tahun. Renovasi tidak jalan-jalan. Karena apa? Karena belum waktu Tuhan. Kita ingat Daud hanya mengadakan persiapan untuk pembangunan bait Allah. Tetapi Tuhan mengizinkan Salomo untuk membuat bait Allah. Dan itu yang terjadi di jemaat Petra ketika itu. Bapak Ibu terkasih, ketika sudah disepakati bahwa kita akan merenovasi, dana dari mana? Memang dalam tanda kutip banyak jemaat yang bilang bahwa Petra itu banyak jemaatnya, benar. Tetapi Tuhan juga memberi sesuai kebutuhan. Tuhan tidak mau kasih berlebih. Ketika itu kita hanya punya saldo sedikit. Tetapi harus kita sudah ambil keputusan. Waktu itu saya masih majelis. Kita sudah mengambil keputusan bahwa kita harus merenovasi. Apa yang terjadi? Salah satu dari majelis yang senior memberikan uang 100 juta. Ini merupakan tabungan dia. Ketika majelis ini memberi, Roh Kudus bekerja, menggerakkan hati semua jemaat. Ada yang bilang begini, ketika sudah mulai renovasi. Sebelum itu akhirnya salah satu dari tukang insinyur ini, dia menggambar sendiri bagaimana bentuk renovasi. Dan itu yang Tuhan berkenan. Karena apa? Tuhan tidak mau bahwa kita mengandalkan orang lain. Tuhan mau Tuhan sendiri yang bekerja. Akhirnya disetujui dan kita tempel di dinding bahwa inilah gereja masa depan GKUI Petra. Dan ada yang ketika ada kebaktian, nah itu waktu itu masih gembala sidangnya Pak Pendeta Niko. Pak Pendeta Niko juga itu berani gitu. Ketika dia bilang janji iman, saya juga kaget waktu itu. Bapak Ibu tahu, janji iman itu ditulis dalam bentuk apa? Kertas kecil yang disobek-sobek, bukan digunting. Nggak sopan sebenarnya ya, tapi itu yang Tuhan kehendaki. Dibagilah itu ke jemaat, masing-masing menulis, dan itu dikumpul dan didoakan. Apa yang terjadi? Ada yang jemaat bilang, saya sumbang keramik 5 meter. Saya sumbang plafon. Setelah dihitung-hitung, 21 juta itu masih bahan, belum tenaga. Ada yang bilang, saya mau cat dengan instalasi listrik dari saya. Ada yang bilang, saya mau tanggung backdrop altar. Setelah dihitung-hitung berapa? Masih tenaganya aja 10 juta. Dan ada juga keluarga yang mau memberi dari kekurangan mereka. Mereka kongsian. Misalnya ada 2-3 keluarga, yuk kita sumbang walaupun hanya 1 meter keramik. Mereka kongsi. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah menggerakkan hati mereka. Yang paling luar biasa, memang waktu itu suami saya yang menjadi ketua majelis di sana. Saya bukan mau sombongkan ya, bukan. Dan ada seorang anak muda datang ke rumah. Dia masih kuliah waktu itu. Kebetulan saya yang keluar. Kenapa itu dia bawa ke rumah? Karena dia mau kasih ke suami saya ya. Dia mau bawa ke rumah. Dia tanya, tante, om ada? Oh, om ada, tapi lagi mandi. Kenapa? Saya mau kasih sumbangan untuk pembangunan renovasi di gereja. Bapak Ibu tahu berapa sumbangannya? 5 juta.
Saya nggak tahu itu, mungkin itu dia ambil dari uang kuliahnya. Tapi dia memberi dan dia bilang, tante bilang sama om, jangan tulis nama ya. Dia menggenapi, melakukan firman Tuhan. Apa yang sudah diperbuat tangan kiri, jangan sampai tangan kanan tahu. Dan apa yang Tuhan berikan reward sama anak muda ini, ketika dia masih kuliah, dia gak mau tahu ini uang kuliah atau apa. Tuhan memberikan reward kepadanya ketika dia lulus dengan nilai yang terbaik, mungkin cum laude waktu itu. Dan saat ini dia sudah diterima menjadi PNS. Dan Bapak Ibu tahu siapa dia? Dia ada bersama-sama dengan kita saat ini. Josenov Nasaret Sinaga, silakan berdiri Jos. Nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Luar biasa. Ya, jadi jangan kita tahan-tahan untuk memberi. Kita sudah tahu mengapa kita memberi, apa yang harus kita beri, kemana kita harus beri. Karena Tuhan yang sudah memberikan, Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya untuk kita. Jangan kita takut memberi. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita hanya satu orang di dunia ini, tetapi kita bisa menjadi dunia bagi orang lain ketika kita mau memberi dengan sepenuh hati. Ketika kita mau memberi di saat orang lain tidak melihat. Kita tahu ketika kita memberi, Tuhan akan melimpahkan berkat bagi kita. Bukan hanya si penerima ini mendapat berkat, tetapi lebih lagi kita yang memberi diberikan berkat berkelimpahan. The power of giving. Ketika kita memberi, nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati kita. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena melalui tema The Power of Giving, kami banyak belajar Tuhan, bahwa Tuhan Yesus yang lebih dulu memberikan nyawa untuk penebusan dosa-dosa kami. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami untuk memberi dan memberi. Kami tidak takut untuk memberi. Karena ketika kami memberi, Tuhan memberikan kelimpahan bagi kami. Terima kasih Bapa. Dan mulai saat ini kami berkomitmen untuk memberi dan memberi. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, tolong kami agar kami bisa memberi dengan sepenuh hati, memberikan apa yang ada pada kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saya undang kita untuk angkat pujian Bumi Penuh Kemuliaannya, nanti dilanjutkan doa syafaat oleh Ibu Evangelis Since. Kemuliaan
Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki doa syafaat. Saya berdoa dari mimbar ini dan Bapak Ibu berdoa dalam hati. Kita membawa pergumulan kami kepada Tuhan. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Bapa yang berfirman, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu, jemaat persekutuan, kami membawa pokok-pokok doa kami. Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan pemerintah, baik presiden, wapres, dan juga menteri-menteri Indonesia Maju. Bapa memberkati sampai kepada pemerintahan daerah, dari pusat sampai kepada RT RW. Bapa, kami juga berdoa buat anggota TNI dan Polri yang menjaga keamanan bangsa kami. Bapa memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada mereka ya Bapa. Berikan mereka takut akan Tuhan Yesus. Bapa, jauhkan juga dari bangsa kami dari pemahaman radikal dan terorisme. Bapa, tolong kami serahkan ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Bapa juga tolong bangsa kami Tuhan, agar terhindar dari segala bencana alam. Kami juga berdoa bagi masyarakat yang terdampak bencana alam. Bapa, berikan mereka pemulihan, baik mental maupun kerusakan infrastruktur ya Bapa. Tuhan tolong gerakan hati daripada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar cepat menangani dampak daripada bencana alam ya Bapa. Bapa, kami mengucap syukur karena pandemi COVID-19 sudah sangat menurun ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan akan memulihkan akan ekonomi sosial bangsa kami ya Bapa. Bapa, kami juga mau serahkan akan pemilihan presiden pada tahun 2024 bila Tuhan berkenan pada bulan Februari. Bapa, tolong berikan keamanan yang terjamin, dan kami percaya Tuhan Yesus sendiri yang akan memilih siapa yang Tuhan kehendaki untuk menjadi presiden dan wakil presiden untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat persekutuan yang saat ini sedang sakit dan juga dalam masa pemulihan. Kami berdoa buat Bapak Denny Nainggolan. Kami juga berdoa buat Ibu Rosani Harman. Kami juga berdoa buat Ibu Ana Angkau. Kami juga berdoa buat Ibu Pogiok Hoa. Kami juga berdoa buat Bapak Arianto. Kami juga berdoa buat Ibu Duta Anggraini. Kami juga berdoa buat Ibu Endang. Kami juga berdoa buat Ibu Yuli Angkau. Tuhan tahu keberadaan mereka saat ini. Tuhan jamah bagian-bagian organ tubuh mereka yang sakit. Dan kami percaya bahwa firman Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara-saudara kekasih kami ini, bahwa sakit penyakit mereka lah yang Tuhan Yesus sudah tanggung di kayu salib di Bukit Golgota, dan kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus telah menyembuhkan mereka. Biar mereka kembali beraktivitas, biar mereka kembali untuk datang bersekutu memuji membesarkan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kesembuhan yang ilahi, kesembuhan yang sempurna telah berlaku bagi saudara-saudara kami ini, karena Tuhan Yesuslah Allah penyembuh bagi mereka. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat
penginjilan ya Bapa. Kami serahkan Tuhan akan penginjilan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Bapa, kirimkan penginjil-penginjil ya Bapa, baik di pelosok-pelosok desa maupun di kota-kota yang belum terjamah akan berita Injil-Mu. Berkati mereka ya Bapa, dan Tuhan Yesus cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Bapa, kami juga berdoa buat sinode ya Bapa, MPS Sinode. Kami berdoa buat Bapak Ketua Sinode, Ketua Umum Bapak Pendeta Ronald Manalu, dan juga seluruh MPS ya Bapa. Tuhan memberkati mereka. Mereka sudah menyusun program, dan kiranya program ini bukan hanya program dari MPS, tetapi program ini adalah program daripada Tuhan Yesus untuk dilaksanakan oleh jemaat GKOI. Terima kasih Bapa di surga, berikan juga kesehatian bagi MPS Sinode ya Bapa, biar mereka sehati, seia, sepikir di dalam pelayanan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa buat pelayan di jemaat GKOI Persekutuan, berdoa buat Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Riana Manja Dewi, dan juga kami berdoa bagi majelis dan komisi yang Tuhan Yesus sudah pilih untuk menjadi mitra kerja Allah di jemaat GKOI Persekutuan. Kami percaya ketika Tuhan memilih mereka, Tuhan akan memperlengkapi mereka, dan Tuhan memberikan kuasa kepada mereka. Tuhan mengurapi mereka dengan urapan Roh Kudus, biar pelayanan mereka hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga berdoa bagi setiap jemaat yang hadir pada saat ini, dan juga kami berdoa bagi setiap jemaat yang sedang ibadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan melihat, Tuhan menilik mereka satu persatu, apa yang menjadi masalah mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Mungkin mereka punya pergumulan untuk ekonomi, pergumulan untuk keluarga mereka, pekerjaan untuk usaha, pergumulan mereka untuk usaha pekerjaan mereka. Bapa, Engkau tahu mereka satu persatu. Engkau datang ya Bapa, karena Tuhan Yesuslah adalah jawaban bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, saat ini juga kami mau berdoa buat kaum lansia Tuhan di usia indah mereka, biar mereka tetap sehat dan tetap semangat, dan mereka menjadi teladan bagi kami ya Bapa. Beri kekuatan dan kesehatan yang prima bagi mereka ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat yang berulang tahun. Kami berdoa buat anak terkasih Tuhan, Orlando Lalamentik Tuhan, di mana dia hari ulang tahunnya pada tanggal 18 Juni ini, pada hari ini ya Bapa. Tuhan berkati anak remaja ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan punya rancangan yang indah, yang terbaik buat anak kekasih Orlando ya Bapa. Dan biar dia menjadi garam dan terang, menjadi berkat dimanapun dia berada ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, kami juga berdoa bagi sekolah minggu, biar tetap ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Biar mereka masih kecil ya Bapa, mereka sudah punya kerinduan untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biar mereka masih kecil, tetapi mereka sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat rencana daripada Departemen Sekolah Minggu dan Remaja, di mana bila Tuhan berkenan, mereka akan mengadakan suatu kebaktian bersama seluruh sekolah minggu GKOI Tuhan di Jemaat Petra Pondok Pucung. Bapa, kiranya ibadah bersama ini terjadi dengan baik, dan nama Tuhan yang dipuji, diagungkan dan ditinggikan. Bapa, kami juga berdoa buat lingkungan di mana tempat beribadah ini dan di mana jemaat tinggal ya Bapa. Bapa, kami mengucap syukur karena
di lingkungan gereja ini Tuhan Yesus, di RT 01 RW 06B Tuhan, di mana mereka memberikan kesempatan kepada kami untuk terus beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan di tempat ini. Berikan juga kerjasama yang terjalin Tuhan antara kami, jemaat persekutuan, dengan pengurus dari RT dan RW. Biar nama Tuhan dipuji dan diagungkan, dan juga kami jemaat persekutuan menjadi teladan di lingkungan kami. Terima kasih Bapa. Bapa, kami serahkan syafaat kami ini ke dalam tangan Tuhan Yesus yang penuh pengasihan. Kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami, karena kami percaya Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Tuhan punya rancangan yang terbaik, terindah buat jemaat persekutuan Bekasi ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang adalah kekasih jiwa kami berdoa dan mengucap syukur, serta kami mau berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan ingatlah firman-Nya di dalam Amsal 3 ayat 9 yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Dan sementara sidang jemaat maju ke depan membawa persembahan, kita akan memuji Tuhan dari Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa
jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita bersatu dalam doa, kita akan mendoakan persembahan kita ini. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dengan kerendahan hati kami memohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semua itu saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Kami akan sampaikan tambahan warta jemaat untuk 18 Juni 2023. Yang pertama adalah kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Since Sigar Laki atas firman Tuhan yang telah disampaikan pada pagi siang hari ini. Kiranya Tuhan berkati ibu, keluarga, dan pelayanan. Yang kedua adalah keluarga Ibu Evi Bernard Sumanti akan mengadakan ibadah ucapan syukur pada sore ini, Minggu 18 Juni 2023 pukul 17 atau 5 sore, bertempat di rumah makan atau restoran Bandar Jakarta yang berada di Sumarekon, Bekasi. Nah, jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang berkerinduan untuk hadir dalam ibadah ucapan syukur ini dapat langsung datang sore ini ke rumah makan atau restoran Bandar Jakarta yang berada di Sumarekon, Bekasi. Yang ketiga adalah kami meminta kaum ibu setelah ibadah ini untuk tinggal sebentar, dikarenakan Ibu Evangelis Since yang juga dari Departemen Wanita Sinode akan berbincang sebentar dengan para kaum ibu yang ada di GKW Jemaat Persekutuan. Yang keempat adalah Sinode Departemen Remaja dan Sekolah Minggu akan mengadakan kebaktian kebangunan rohani anak-anak atau KKR anak yang akan dilaksanakan pada Sabtu tanggal 24 Juni 2023 Sabtu depan pukul 10 pagi bertempat di GKUI Jemaat Petra Pondok Pucung. Dan bagi orang tua yang memiliki putra-putri berusia 7 tahun sampai dengan 17 tahun dapat mengikut sertakan putra-putrinya di kegiatan KKR anak ini. Anak-anak akan berangkat bersama kakak sekolah minggu ke GKUI Petra pukul 7 pagi dari gereja GKUI Jemaat Persekutuan. Nah, bagi orang tua yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kak Yurni di 0812 18072 Jadi harus dikoordinasikan dengan Ibu Yurni karena ini terkait nanti kuota untuk keberangkatan dari gereja ini. Yang kelima, akan dilaksanakan kelas misi penginjilan pada bulan Juli yang diadakan oleh Sinode bagi jemaat yang berkerinduan mengikuti kelas dapat mendaftar ke majelis atau sekretariat. Kelas ini akan dikenakan biaya sebesar 50.000 per orang, akan tetapi biaya tersebut akan ditanggung oleh gereja. Kelas akan diadakan setiap hari Sabtu, baik secara hibrid maupun offline atau muka maksudnya, dan dilaksanakan sebanyak 12 kali. Yang keenam atau terakhir, sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilahkan mengambil formulir pendaftaran dan melengkapi administrasi, karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Demikian tambahan warta jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah berada di ujung ibadah kita pada pagi siang ini. Untuk itu marilah kita tutup ibadah minggu ini dengan hidup bertekad terus di dalam iman secara bersama-sama
dan terus memelihara kesehatian. Untuk itu kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Jemaat persekutuan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam damai sejahtera dari Tuhan Yesus dan terus saling memperhatikan, saling memberi satu dengan yang lain, bersama dan sehati tetap bertumbuh di dalam iman, pengenalan kepada Tuhan Yesus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saat ini sampai Maranatha, Tuhan akan jemput kita. Amin.